Di video sebelumnya kan kita udah berhasil membangun sebuah arsitektur yang high availability, di mana instance kita itu untuk web aplikasi kita itu kalau misalnya servernya salah satu instance EC2-nya bermasalah, itu kan dia ada backup cadangannya ya. Sehingga kalau user merequest atau mengakses aplikasi kita itu tidak tidak error ya, karena bisa diproses oleh instance yang lain. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya server kita mati satu, itu berarti nanti kan sisa dua. Dan arsitektur kita ini dia nggak bisa auto healing ya, atau dia nggak bisa auto scale. Dia nggak bisa, misalnya servernya bermasalah, servernya ini akan di terminate, kemudian digantikan dengan instance yang baru. Nah, jadi begitu juga untuk kalau misalnya kalau request user kita itu makin banyak dan nggak bisa diproses oleh 3 instance kita ini, otomatis kan instance kita akan overload dan terakhir akan error juga ya. Jadi sebenarnya kita harus ada satu cara di mana kalau request usernya itu tambah banyak, instance kita itu bisa auto scale ya, bisa otomatis tambah sendiri juga. Jadi 4, 5, 6 dan sebagainya. Dan lagi yang terakhir adalah ini arsitekturnya ini kita bangun langsung, kita mulai dengan 3 instance ya. Nah, kadang 3 instance ini kan bisa aja mau buzzer ya, bisa aja user yang mengakses aplikasi kita itu awal-awal kan nggak gitu banyak. Jadi kalau misalnya dari awal kita udah bikin 3 instance itu kan otomatis mau buzzer. Jadi gimana supaya kita mau bikin instance-nya itu kita bikin jadi minimal cuma 2, dan kalau request usernya itu makin banyak, otomatis dia bisa auto scale menjadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi di video kali ini adalah kita akan belajar gimana cara menggunakan service AWS yang namanya auto scaling group ya. Di mana fungsi dari auto scaling group ini dia bisa men-scale sesuai dengan konfigurasi nanti yang kita berikan. Kalau misalnya pemakaian CPU-nya itu di atas 50, di mana request dari usernya itu banyak, maka instance-nya itu otomatis dia akan scale out ya. Dia akan scale out, dia akan tambah instance-nya lebih dari satu. Dari awalnya itu nanti kita bikin 2, kalau misalnya request user-nya banyak, nanti instance-nya itu dia otomatis scale jadi 2 sampai 4. Kemudian auto scaling group ini dia fungsinya juga bisa kalau misalnya instance kita salah satunya bermasalah, dia otomatis bisa menggantikan dengan instance yang baru. Jadi kita nggak harus manual ganti instance baru ya. Dan instance kita itu nggak hanya instance kita itu tetap jumlahnya akan dipertahankan sesuai dengan konfigurasi yang kita berikan. Nanti misalnya konfigurasinya itu kita bikin minimalnya itu instance yang harus tersedia 2, maka auto scaling group otomatis dia akan mempertahankan supaya instance yang sehat itu akan selalu 2 saja. Jadi kalau ada satu yang rusak, ya dia akan langsung otomatis ganti menjadi yang baru ya, sehingga totalnya akan tetap berjumlah 2. Oke, kita akan mempelajari cara konfigurasi auto scaling group. Dari cara konfigurasi auto scaling group, kalau misalnya Anda udah bikin launch template-nya, itu Anda sebenarnya bisa dari launch template. Pertama-tama instance yang sebelumnya itu kita akan hapus dulu ya. Jadi kalau ini Anda lihat instance yang saya buat di project sebelumnya itu udah saya hapus ya. Jadi kita akan bikin supaya nanti auto scaling yang dia akan buat instance di situnya. Anda bisa lihat ini sisa satu saja. Ini adalah instance dari development kita. Oke. Nah, jadi kita mau bikin auto scalingnya itu kita bisa, karena kalau kita udah bikin launch template-nya itu, kita bisa bikin auto scale-nya itu melalui launch template. Tapi kalau misalnya Anda nggak bikin launch template, Anda bisa bikin auto scaling group-nya itu Anda bisa bikinnya itu dari launch configuration-nya. Nah, karena kan kita bikinnya dari launch template, ya Anda bisa dari launch template. Nanti di sini Anda bisa pilih. Nanti di sini ada opsi untuk otomatis create auto scaling group. Jadi kita bisa klik create auto scaling group. Nah, di sini kita disuruh untuk memberikan nama. Kita bisa kasih namanya web app auto scaling group seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan launch template ini, yang web app launch template. Untuk versinya kita akan pakai versi yang 1. Kalau misalnya Anda belum pernah revisi launch template Anda, kalau misalnya Anda pernah revisi, ini harusnya nanti versinya dia lebih dari 1. Oke, kita pilih versi 1. Selanjutnya next. Di sini kita pilih kita menggunakan fungsi dari launch template-nya. Dia pakai on demand spot sama instant type-nya. Di sini VPC-nya kita bisa pilih yang default.
Nah, untuk subnet-nya ini kita bisa tentukan nanti auto scaling group itu dia akan create instance-nya itu di subnet mana saja atau availability zone yang mana saja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di satu region itu biasanya umumnya dia ada lebih dari 2 atau 3 AG ya. Jadi di sini kita bisa pilih sih, kita mau nanti instance-nya itu di deploy di 3 AG ini, 3 availability zone ini, APSOE 1A, 1B, 1C. Jadi kita pilih tiga-tiganya, kemudian kita bisa next. Nah, ini begitu instance-nya dibuat itu mau langsung didaftarkan di load balancer atau tidak ya. Jadi sebelumnya kan kita udah bikin load balancer-nya. Jadi di sini kita bisa pilih attach to an existing load balancer. Karena kan udah kita buat ya sebelumnya. Ini fungsinya supaya begitu auto scaling itu nanti dia buat instance-nya itu otomatis dia akan daftarin ke load balancer-nya ini. Jadi kita nggak perlu daftarin manual lagi dengan cara bikin target group-nya. Nanti auto scaling otomatis dia akan daftarin ke load balancer ini. Jadi kita pilih ini, choose load balancer target group. Kita bisa pilih target group load balancer yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu web app target group seperti ini. Kemudian untuk health check-nya ini kita bisa menggunakan default dari health check auto scaling group, atau kita bisa menggunakan health check dari load balancing ya. Kemudian selanjutnya amount of time until EC2 outscaling perform the first health check on new instance. Oke, ini kita pilih kita default aja 300. Ini monitoring itu kalau misalnya Anda mau memonitoring semua instance EC2 Anda bisa cek di sini. Setiap auto scaling dia akan membuat instance baru, Anda bisa monitornya itu dari CloudWatch. Kalau misalnya Anda mau monitor, Anda bisa cek di sini. Tapi kalau Anda nggak perlu monitor, Anda nggak perlu checklist. Nah, untuk ini kita nggak perlu checklist, kita next saja. Nah, di sini adalah tempat kita mengkonfigurasi kita mau jumlah instansinya itu minimal berapa ya. Nah, di sini untuk desired capacity-nya itu kita bikin minimal 2 supaya nanti kalau mati satu ada cadangan satu yang bisa menerima request user ya. Kemudian minimumnya itu kita 2. Nah, maksimumnya ini kita bisa bikin terserah kita ya. Nah, maksimumnya ini saya bikin 6. Jadi kalau maksimumnya saya bikin 6, ini artinya nanti pas awal-awal instance pas awal pertama kali auto scaling group jalan, instance EC2 yang akan dibuat itu pertama nanti akan 2 buah saja ya. Nanti dia 2 buah saja. Oops. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nanti dia awalnya seperti ini, cuma 2 buah. Nah, nanti kalau request usernya banyak, ini 2 buah otomatis nanti bisa jadi 3 buah sampai dia maksimalnya itu adalah 6 buah. Karena di sini maksimum kapasitinya itu kita bikin 6. Tapi minimalnya itu adalah 2. Berarti dia starting awalnya itu nanti dia akan buat 2 instance di situ kita. Oke, nah kemudian untuk scaling policy-nya ini kita bisa bikin kita bisa bikin bahwasanya scalingnya itu nanti dia berdasarkan CPU utilization-nya. Jadi CPU utilization berarti nanti kalau tingkat CPU-nya itu sampai 50% ke atas, itu maka auto scaling-nya itu dia akan key in, dia akan scale, dia akan tambah instance-nya itu menjadi yang sebelumnya 2 menjadi 3 dan 4. Jadi dasar untuk auto scaling untuk menaikkan untuk melakukan scale out itu nanti dia berdasarkan CPU-nya. Jadi CPU-nya di sini kita bisa tentukan mau berapa persen. Jadi di sini kita bikin 50%. Jadi kalau di atas 50 ya auto scaling dia otomatis dia akan scale out instance kita. Kemudian kalau ini opsinya disable scale in, ini fungsinya untuk supaya kalau misalnya dia udah scale out dari 2 instance jadi 3 instance, dia akan tetap ya. Kalau ini misalnya kita checklist, berarti instance-nya itu akan tetap dipertahankan sampai tetap 3 instance ya, walaupun CPU-nya itu dia udah turun di bawah 50%. Tapi kalau misalnya di sini kita nggak checklist, berarti kalau misalnya CPU-nya itu CPU utilization dari 3 instance itu sudah di bawah 50%, maka auto scaling ini service auto scaling otomatis dia akan menentukan instance-nya itu kembali ke nilai decide-nya yaitu 2, jadi minimal 2. Nah, ini kita nggak checklist karena kita mau supaya dia bisa otomatis scale out dan scale in ya. Dia akan scale out kalau misalnya CPU-nya itu di atas 50, dan dia akan scale in kalau misalnya target CPU-nya itu di bawah 50. Ini kita nggak checklist. Ini untuk protect scale in kita nggak checklist. Next. Ini kita juga bisa bikin ada notification ya. Kita bisa bikin kalau misalnya auto scaling dia melakukan scale in atau scale out, dia bisa kirim notifikasi ke
ke email gitu ya. Jadi di sini kita nggak bikin, kita remove, kita nggak bikin. Ini mungkin akan kita pelajari di video yang lainnya. Dan kita nggak bikin tentang notification, kita next saja. Kemudian teks ini Anda bisa kasih nama sih untuk membedakan bahwasannya ini dari auto scale. Anda bisa app auto scale. Ini untuk supaya nanti begitu instance yang dibuat oleh auto scaling group ini dia ada kasih tagnya name. Ini nanti fungsinya untuk supaya kita lebih gampang manajemennya sih. Oke, ini kita bisa next. Nah, kalau sudah next, ini kita bisa cek kembali previewnya, konfigurasinya itu kalau udah oke. Nanti contohnya di site-nya itu kita mau bikin 2, maksimumnya 6 ya. Jadi kalau udah oke, sesuai yang kita mau, kita bisa pilih create auto scaling group. Nah, setelah kita create auto scaling group, ini dia akan mulai updating capacity. Kita bisa ke instance kita, instance di situ kita bisa sambil lihat ya. Nah, Anda bisa lihat ini dia udah auto scalingnya itu udah mulai jalan ya. Dia pertama-tama akan bikin 2 instance dulu sesuai dengan konfigurasi kita ya. Tadi kan kita konfigurasinya itu kita mau minimumnya itu atau di site capacity-nya itu kan minimal 2. Nah, Anda bisa lihat dia langsung bikin 2 instance. Nah, ini kita bisa tunggu sampai instance-nya selesai. Oke, nah Anda bisa lihat ini sekarang instance EC2-nya itu udah jadi ya, dua-duanya statusnya udah pas semua. Nah, instance EC2-nya udah jadi, kita bisa cek di load balancer-nya, kita lihat di target group-nya, kita lihat apakah dia udah berhasil didaftarin di target group-nya. Nah, Anda bisa lihat ini udah healthy, berarti kita harusnya udah bisa akses ya. Kita ke load balancer, kita coba tes akses melalui load balancer-nya. Oke, nah Anda bisa lihat dia udah jalan ya. Nah, berarti auto scaling-nya itu dia udah berhasil create 2 instance. Nah, sekarang kita mau tes ya. Kita mau tes matikan salah satu dari 2 instance tersebut ya. Kalau misalnya auto scaling-nya jalan, harusnya kalau kita matiin salah satu dari 2 instance tersebut, auto scaling otomatis dia akan buat lagi ya. Dia akan buat lagi instance baru untuk menggantikan instance yang udah kita hapus sebelumnya. Ya, kita coba tes. Nah, ini kan 2 instance ini 2 instance yang dibuat oleh auto scaling group. Kita coba terminate salah satu instance. Nah, kita terminate. Nah, kita terminate. Nah, sisa instance-nya kan tinggal 1. Nah, nanti auto scaling dia akan melakukan health check. Kalau dia ketemu instance-nya itu nggak sesuai dengan jumlah yang kita konfigurasi di auto scaling group-nya, maka dia harusnya akan membuat instance baru ya untuk menggantikan instance lama yang udah kita terminate. Jadi kita bisa tunggu. Nah, ini seperti yang Anda bisa lihat auto scalingnya setelah beberapa lama dia udah berhasil key in dari instance EC2 yang sebelumnya udah kita terminate. Auto scaling dia akan membuat instance baru untuk menggantikan supaya jumlah instance-nya itu sesuai yang kita konfigurasi ya, yaitu instance-nya itu 2. Nah, Anda bisa lihat dia udah mulai bikin instance barunya, kemudian dia udah mulai initializing. Anda juga bisa cek log dari proses log dari kerja auto scaling-nya itu. Anda bisa ceknya di auto scaling group sih, di auto scaling group. Kemudian Anda bisa pilih auto scaling group, kemudian ini ada activity. Nah, ini Anda bisa lihat ini di jam sekian dia auto scaling group ini service auto scalingnya berhasil mendapatkan bahwasanya EC2-nya itu out of service, maka dia langsung akan bikin auto scaling baru ya, karena jumlah instance-nya itu dia nggak sesuai. Jumlah instance kita 1, di set capacity kita kan kita tentukannya itu kita mau 2, maka berdasarkan jumlah capacity-nya itu auto scaling dia akan bikin instance yang baru. Maka hasilnya seperti yang Anda lihat, walaupun salah satu instance kita bermasalah, auto scaling secara otomatis nanti dia bisa dia bisa memperbaiki ya, bahwasanya kita mau tetap instance-nya itu 2. Jadi Anda bisa lihat ini
sehingga aplikasi kita tetap bisa jalan ya. Walaupun kita terminal instance 1, aplikasi kita tetap bisa jalan. Nah, berarti proses untuk kalau kita terminate, proses auto healingnya itu berhasil. Nah, sekarang kita mau menguji coba proses untuk kalau misalnya dia user kita banyak yang mengakses ke instance kita, kita mau lihat apakah dia bisa scale out ya. Dia bisa scale out jika CPU utilization-nya itu di atas 50%. Jadi cara tesnya itu kita bisa pakai carousel dari AWS. Jadi kita nanti akan mengirimkan traffic ke isi itu kita ya. Kita akan mengirimkan traffic dalam jumlah banyak. Jadi untuk mengirimkan trafficnya itu kita pakai Kita pakai sebuah aplikasi yang namanya Apache Benchmark ya. Jadi Apache Benchmark ini dia fungsinya untuk benchmarking stress test itu ya. Untuk stress test dia fungsinya bisa mengirimkan traffic sesuai dengan perintah yang nanti kita setting di sini. Jadi kita mau pakai aplikasi ini. Carousel ini dia nggak supported di Singapura, kita bisa pilih dari region mana saja. Kita pilih dari sini. Oke, nah ini udah masuk ke carouselnya. Kita akan mulai install. Kita akan mulai install package dari Apache Benchmark-nya. Sudo yum update h sudo yum update. Oke, ini sepertinya udah update. Selanjutnya kita akan install sudo yum install httpd tools. Oke, ini sebelumnya udah saya install. Nah, ini dia udah install, dia nggak install lagi. Nah, tinggal kita menjalankan. Cara menjalankannya, kita mau coba mengirimkan traffic sebanyak 100 juta dengan concurrent user sebanyak 1000. Kita mau kirimkan ke sini. Kita mau tembak ke load balancer-nya. Oke, nah seperti ini. Berarti kita menggunakan perintah Apache Benchmark-nya ini, kita akan kirimkan jumlah request sebanyak 1 juta request dengan concurrent user sebanyak 1000 orang atau 1000 buah ke load balancer ini. Jadi kita enter. Nah, proses benchmark akan mulai dijalankan. Kita bisa sambil pantau instance dari isi itu kita ya. Nah, ini kan sebelumnya 2. Proses benchmark ini nantinya akan menaikkan nilai CPU-nya ya, karena ini kan traffic kita membesar, dan kalau misalnya CPU kita di atas 50%, ini harusnya instance-nya itu dia akan naik ya. Jadi ini kita bisa tunggu, harusnya dia tunggu beberapa saat ya sampai sesuai dengan target yang kita tentukan. Nah, ini seperti yang Anda bisa lihat, setelah proses benchmark dijalankan, benchmark-nya itu masih jalan, dan isi itunya itu Anda bisa lihat dia udah tambah 1 ya. Jadi auto scalingnya itu berhasil membuat instance baru ya, supaya untuk dapat melayani jumlah request yang makin banyak. Anda bisa lihat ini sekarang jumlah instance-nya ini udah 3, tapi proses benchmark-nya itu masih belum selesai. Kita akan tunggu apakah kita akan lihat kira-kira butuh berapa instance untuk dapat memproses 1 juta request dengan concurrent user sebanyak 1000 ya. Jadi posisi sekarang 3. Kita akan tunggu lagi, lihat sampai berapa ya instance-nya. Batas maksimal instance yang kita tentukan itu 6 ya. Kita lihat apakah instance-nya itu akan mencapai sebanyak 6 buah. Oke, nah Anda bisa lihat lagi, sekarang instance-nya itu dia bertambah 1 lagi dalam proses dibuat. Berarti total instance kita sekarang udah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi udah ada 4 instance yang melayani proses benchmark-nya ini, dia masih jalan dan belum selesai. Berarti dari 4 instance ini sebenarnya yang masih lagi kerja itu cuma 2 ya. Ini 2 ini lagi dibuat. Jadi kita coba tunggu lagi, kita lihat sampai berapa ya instance-nya. Oke, tadi instance-nya sempat 4 instance yang jalan yang masih
melayani proses benchmark ini, tapi sekarang instansnya tinggal 3 ya. Ini sepertinya dengan 3 instance ini CPU-nya itu mungkin sudah di bawah 50 ya. Makanya satu instance yang sebelumnya tadi udah di terminate ya. Nah sekarang posisinya tinggal 3 instance yang masih melayani proses benchmarking yang belum selesai nih. Jadi kita akan coba tunggu lagi, terakhirnya tinggal beberapa instance. Oke, proses benchmarkingnya tadi sempat terhenti sementara, tapi udah selesai. Intinya instance-nya itu dia akan diproses dengan jumlah instance mulai dari 2 sampai 4 instance ya. Jadi dia naik turun. Kadang dia 2 instance sampai 4 instance, kemudian di 4 instance dia turun lagi ke 2 instance. Dan sepertinya tadi proses benchmarkingnya itu dia memakan waktu yang lama sepertinya karena dia bottleneck-nya itu di database kita ya. Jadi karena kan di RDS kita itu kita menggunakan spesifikasi yang paling rendah ya. Jadi akibatnya mungkin request-nya banyak tapi dia bottleneck-nya itu di RDS. Jadi sebenarnya solusinya kalau mau mempercepat akses dari misalnya contohnya tadi 1 juta user dengan concurrent 1000 concurrent user, kita sebenarnya bisa upgrade RDS-nya itu menjadi spesifikasi yang lebih tinggi ya. Jadi ya untuk video kali ini tentang auto scaling sampai di sini. Kita akan lanjut di video berikutnya.